Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian yang berbahagia, izinkan saya dalam ceramah singkat pada malam ini menyampaikan salah satu bidang yang saya geluti sebagai dosen di bidang hukum tata negara, yaitu mencermati mengapa ada negara yang berhasil dalam melakukan reformasi, mengapa juga ada negara yang gagal dalam melakukan reformasi, di mana letak kesalahannya, sehingga itu bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk melakukan evaluasi, ya, melakukan evaluasi supaya kita tidak berada di dalam kondisi yang stagnan atau malah mengalami proses penurunan dalam capaian-capaian reformasi. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin mengambil sebuah contoh yang berhasil, yang mungkin sebagian jemaah sudah pernah membaca atau mendengarnya. Di dalam sejarah Islam ada sebuah kekhalifahan yang dianggap berhasil dalam waktu singkat menyelesaikan persoalan krisis yang terjadi di kala itu. Era yang disebut adalah era kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz. Bapak Ibu sekalian, Umar bin Abdul Aziz memerintah tahun 717 sampai 720 Masehi, adalah kekhalifahan ke-8 dari Bani Umayyah yang sering dijuluki sebagai Khulafaur Rasyidin kelima, ya, karena gaya kepemimpinannya yang adil, sederhana, dan berbasis kepada Al-Quran dan Sunnah. Meskipun pemerintahannya singkat, yaitu hanya 2,5 tahun, ya, tidak sampai 2 periode, ia berhasil melakukan reformasi fundamental yang mengubah wajah pemerintahan dari otoriter menjadi welfare state. Welfare state itu negara yang berorientasi untuk mensejahterakan rakyatnya, masyarakat yang sejahtera, yang bersih dari praktek korupsi. Pertanyaannya dalam waktu yang sekarang ini adalah, apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz sebenarnya sehingga beliau bisa melakukan perubahan yang fundamental tersebut? Ini adalah bagian penting bagi kita sebagai umat Islam untuk terus belajar supaya kita bisa mengambil inspirasi dari keberhasilan ini. Bagus sekalian, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, reformasi ekonomi dan keadilan fiskal. Apa saja yang dilakukan di bidang ini? Yang pertama adalah penghapusan pajak yang memberatkan masyarakat. Umar menghapus jizyah, ya, bagi mu'alaf dan mengurangi pajak tanah yang memberatkan rakyat. Yang kedua, optimalisasi baitul mal, ya, mungkin sekarang kas negara, ya, mengembalikan harta yang tidak sah yang diambil oleh para pejabat. Mungkin ini yang dimaksud dengan perampasan aset, ya, sekarang kita bicarakan. Jadi itu memang hal yang sangat krusial, ya, supaya uang itu bisa kembali masuk kepada kas negara, ya, tidak lari kemana-mana. Ya, jadi mengembalikan uang yang diambil oleh para pejabat, ya, dan meletakkannya kembali ke baitul mal. Bahkan dalam sejarah juga disebutkan Umar melakukan efisiensi anggaran istana, dan dia juga memaksa para menteri untuk mengetatkan anggaran para menteri, dan bahkan dia meminta istrinya untuk menyerahkan semua perhiasannya untuk diserahkan kepada Baitul Mal untuk menyelesaikan persoalan ekonomi yang saat itu sedang dalam masa krisis.
Yang ketiga adalah Umar menerapkan target zero mustahik. Dia mencanangkan di era kepemimpinannya tidak ada lagi orang yang berhak untuk menerima zakat. Itu artinya pada saat itu orang sudah mencapai atau meraih kebutuhan basic need-nya atau standar kehidupan sebagai seorang rakyat yang sejahtera. Dan terakhir adalah Umar melakukan pemberdayaan di bidang pertanian, menghidupkan tanah-tanah yang tidak produktif dan menggali sumur-sumur baru untuk mendongkrak ekonomi. Artinya dia betul-betul memanfaatkan sumber daya alam itu untuk kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya. Yang kedua, Bapak sekalian, Umar melakukan praktek pemerintahan yang bersih dan anti korupsi. Sekarang kita menyebutnya good governance. Ya, menolak suap, bahkan menolak hadiah. Kalau sekarang kita sebutnya gratifikasi. Ya, Umar menolak keras praktek pemberian hadiah kepada pejabat karena dianggap sebagai suap yang merusak amanah. Yang kedua, pemisahan harta pribadi dan negara. Tidak ada konflik of interest. Tidak dicampurkan urusan pribadi dengan urusan negara. Yang ketiga, pengangkatan pejabat yang soleh. Ya, ini memang mulainya dari pemimpin yang paling atas. Kalau pemimpin yang di atas punya komitmen untuk mengangkat pemimpin yang soleh, itu bisa mempercepat perubahan. Umar mengganti gubernur yang zalim, gubernur yang korup dengan orang-orang yang soleh dan punya kompetensi. Yang ketiga adalah Umar melakukan reformasi sosial dan hukum. Penegakan hukum yang adil, ya, tidak pilih-pilih. Keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap keluarganya sendiri atau pejabat-pejabat tinggi negara. Yang kedua, penyebaran Islam yang damai, ya, Islam yang merangkul, ya, mengutamakan dakwah dan nasihat penuh hikmah, ya, dalam perluasan wilayah sehingga sedikit sekali terjadi peperangan. Ya, peperangan itu mungkin dilakukan dengan cara, ya, kalau sudah terpaksa, ya, the ultimum remedium, ya, langkah terakhir. Yang ketiga adalah kodifikasi hadis, memulai inisiatif resmi untuk membukukan hadis-hadis Nabi guna menjaga kemurnian ajaran Islam. Dan yang terakhir sekalian yang bisa kita ambil dari cerita Umar bin Abdul Aziz adalah pelajaran dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin adalah pelayan rakyat, qadimatul ummah. Nah, ini yang kadang-kadang sering pemimpin itu seolah dia menjadi pejabat baru yang memaksa orang untuk tunduk kepada dia, bukan menempatkan pemimpin dia sebagai pelayan umat, qadimatul ummah. Ya, jadi terbalik. Umar menunjukkan bahwa pemimpin tidak mengambil harta negara untuk kepentingan pribadi, tidak memanfaatkan kekuasaan, tidak menggunakan aji mumpung untuk memperkaya diri, keluarga, dan kroni-kroninya. Ini susah sekali, ya, kalau di zaman modern, ya. Ini hanya dilakukan, bisa dilakukan oleh orang-orang pemimpin yang sangat terpilih, ya, sangat terlatih dan dipersiapkan, ya. Jadi kalau kekuasaan dimiliki, dia memanfaatkan sebesarnya untuk mengelola keuangan negara itu untuk pembangunan rakyat. Yang kedua, ini juga susah. Kesederhanaan adalah kunci. Ya. Jadi kalau negara itu para pejabatnya, para pemimpinnya bermewah-mewah, itu alamat reformasi tidak bisa kita capai. Tetapi kalau para pejabat di sebuah negara itu bisa hidup sederhana, bisa menjadi contoh teladan, maka perubahan lebih mudah untuk diraih karena ada contoh dari atas. Yang ketiga, keberanian dalam perubahan. Reformasi yang dilakukan oleh Umar sangat radikal. Kata radikal ini sangat takut, ya, kita. Tapi kalau tidak ada yang berani melakukan tindakan radikal, maka perubahan itu akan berjalan di tempat. Banyak negara yang melakukan reformasi tetapi akhirnya jalan di tempat, bahkan mengalami declining atau kembali lagi pada masa lalu. Ya, akhirnya cita-cita reformasinya hanya menjadi ilusi. Ya, jadi
perubahan atau reformasi hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang punya keberanian, ya. Reformasi yang dilakukan Umar sangat radikal, namun dilakukan dengan ketegasan dan niat yang tulus, ya, amanah, menghasilkan perubahan yang cepat. Dan yang terakhir adalah keteladanan utama. Reformasi budaya korupsi dimulai dengan mencontohkan kejujuran dari tingkat yang paling tinggi. Sebenarnya korupsi itu tidak sulit untuk diberantas kalau pemimpin yang di atas bisa memberikan contoh. Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa poin penting dari mengapa Umar bin Abdul Aziz berhasil melakukan reformasi ketika negara waktu itu juga dalam keadaan krisis, ya. Beliau bisa mengembalikan keadaan sampai rakyatnya dikatakan ketika itu tidak ada orang yang berhak lagi untuk menerima zakat. Terakhir, izinkan saya membacakan beberapa hadis, ya, yang bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua pada hari ini. Bapak sekalian, di dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kamu adalah karena mereka membiarkan orang-orang yang terpandang mencuri dan menghukum orang-orang yang lemah. Ya, kalau hukum tebang pilih, ya. Kalau yang kuat dibiarkan, kemudian kalau yang lemah dihukum sesuai hukum yang berlaku. Tapi kalau yang kuat kemudian tidak disentuh oleh hukum, maka kemudian perubahan itu tidak akan pernah terjadi. Itulah yang membuat dalam banyak kasus kita gagal dalam melakukan reformasi hukum. Terakhir Bapak sekalian, ini juga adalah kunci dari keberhasilan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dikatakan, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Bagus sekalian, dengan pengalaman kegagalan banyak negara, dengan keberhasilan banyak periode kekhalifahan, kita harusnya bisa mengambil pelajaran. Kita seharusnya bisa memilih pemimpin-pemimpin yang bisa melakukan reformasi-reformasi yang sifatnya fundamental seperti yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.